Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang nyasar ke hutan. Pulang dengan kenangan. Hutan yang menyimpan keindahan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Perjalanan dimulai. Pagi itu matahari bersinar hangat, langit biru cerah tanpa awan. 4 sahabat, Raka, Sinta, Aldi, dan Naya, berkumpul di depan rumah Raka dengan ransel besar di punggung mereka. Sudah lama mereka merencanakan perjalanan ini, menjelajahi hutan yang katanya masih alami, penuh dengan tumbuhan eksotis dan satwa liar yang jarang terlihat di tempat lain. Bagi mereka, ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan petualangan untuk menguji diri dan menikmati keindahan alam. Siap, kan? Tanya Raka sambil tersenyum lebar, wajahnya penuh semangat. Kalau aku sih siap, cuma jangan sampai nyasar ya, jawab Aldi sambil menghela napas, pura-pura lesu. Sinta tertawa kecil. Makanya jangan terlalu banyak mengeluh. Kita kan sudah bawa peta sama kompas, aman kok. Naya hanya tersenyum sambil memeriksa kameranya, memastikan baterainya penuh. Ia memang suka mengabadikan momen dan sudah bertekad membuat dokumentasi perjalanan mereka. Setelah berpamitan dengan orang tua masing-masing, mereka berangkat menuju hutan menggunakan mobil sewaan kecil. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Jalan berliku dan pemandangan sawah hijau perlahan berganti menjadi perbukitan yang diselimuti pepohonan lebat. Semakin dekat dengan tujuan, udara terasa lebih segar, angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ketika akhirnya tiba di tepi hutan, mereka berdiri sejenak, memandangi hamparan pohon tinggi yang menjulang seperti gerbang raksasa. Jalur setapak yang mereka rencanakan untuk dilalui terlihat samar, namun cukup jelas untuk menjadi penuntun awal. Burung-burung berkicau riang, dan suara aliran air sungai kecil terdengar dari kejauhan. Wah, ini dia, gumam Naya sambil mengangkat kameranya, memotret pemandangan pertama yang mereka temui. Rasanya kayak masuk ke dunia lain, tambah Sinta kagum. Dengan langkah mantap, mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Semangat membara di wajah mereka, meski di balik itu terselip rasa penasaran, rahasia apa saja yang akan mereka temui di balik lebatnya pepohonan ini? Jalur yang membingungkan. Langkah kaki mereka menapak di jalur setapak yang pada awalnya terlihat jelas. Tanahnya keras, tertutup dedaunan kering, dengan sesekali akar pohon menjulur keluar. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, membentuk garis-garis cahaya yang indah. Suasana hutan terasa damai, seakan mereka sedang disambut dengan ramah. Namun, semakin jauh mereka berjalan, jalurnya semakin mengecil. Pepohonan makin rapat, dan semak-semak berduri kadang menutup jalan. Raka yang berjalan paling depan sesekali harus menyingkirkan ranting dengan parang kecil yang ia bawa. Aneh, menurut peta harusnya jalurnya masih cukup lebar sampai ke sungai kecil, ujarnya sambil mengernyit. Aldi yang berjalan di belakang mulai menggerutu. Jangan-jangan kita udah salah arah. Aku tadi udah bilang, mending tanya penduduk desa dulu sebelum berangkat. Tenang, Di. Baru juga 1 jam jalan, sahut Sinta sambil tersenyum, mencoba mengurangi ketegangan. Ia lalu membuka peta dan kompas. Namun, alih-alih memberi jawaban, peta itu justru menambah kebingungannya. Harusnya ada tanda sungai di sekitar sini, tapi aku nggak dengar suara air mengalir.
Naya yang sejak tadi sibuk memotret pepohonan ikut memperhatikan sekeliling. Kayaknya jalurnya bercabang deh, katanya sambil menunjuk ke depan. Benar saja, di hadapan mereka terdapat 3 jalan kecil. Satu ke kiri dengan semak lebat, satu lurus ke depan, dan satu lagi ke kanan yang tampak sedikit lebih terang karena cahaya matahari menembus lebih banyak. Mereka berhenti sejenak, duduk di atas batu besar untuk berdiskusi. Raka mengeluarkan botol air dan meminumnya pelan. Oke, kita nggak boleh panik. Kalau kita salah pilih jalur, kita bisa kembali ke titik ini. Kalau kita ingat tandanya, Aldi menambahkan, kali ini dengan nada serius. Sinta lalu menuliskan tanda panah di tanah dengan tongkat kayu, sementara Naya menggantungkan pita kecil berwarna merah di dahan pohon dekat persimpangan. Supaya kita nggak nyasar, katanya. Akhirnya, setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan untuk mencoba jalur lurus. Jalur itu tampak paling masuk akal, meski sedikit lebih gelap. Dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan, menandai jalan setiap beberapa meter sekali. Namun, setelah berjalan hampir setengah jam, suasana terasa aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak mirip satu sama lain, begitu rapat hingga sulit membedakan arah. Jalur setapak semakin samar, seolah menghilang di telan tanah dan dedaunan. Rasanya aku pernah lihat pohon ini tadi, gumam Naya sambil menunjuk ke batang besar yang bengkok ke kiri. Bukan cuma kamu. Aku juga merasa begitu, jawab Raka dengan dahi berkerut. Mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, muncul perasaan ragu. Apakah hutan ini benar-benar sekadar hutan biasa, atau ada sesuatu yang membuat arah di dalamnya terasa membingungkan? Penemuan sungai tersembunyi. Langkah kaki mereka semakin pelan. Setelah hampir 1 jam berjalan, jalur tanah yang tadinya samar kini benar-benar hilang. Mereka hanya mengandalkan tanda-tanda kecil yang dibuat sepanjang jalan, khawatir jika sewaktu-waktu harus kembali. Aldi mulai menghela napas panjang. Kita beneran nyasar, Ra. Aku udah bilang dari awal. Raka berusaha tetap tenang. Tenang dulu, Di. Selama kita masih punya air dan makanan, kita nggak apa-apa. Fokus aja cari petunjuk. Sinta, yang paling teliti, memandang ke sekeliling. Dengar deh, ada suara air. Mereka berhenti. Hening sesaat, hanya terdengar desir angin di antara daun. Namun, setelah beberapa detik, suara itu semakin jelas, gemericik yang khas, seperti air mengalir melewati bebatuan. Semangat mereka pun kembali muncul. Kalau ada air, berarti kita nggak terlalu jauh dari jalur. Biasanya jalur pendaki selalu dekat dengan sungai, kata Naya, matanya berbinar. Mereka mengikuti arah suara itu dengan hati-hati. Semakin dekat, udara terasa lebih lembab dan sejuk. Bau tanah basah dan dedaunan makin kuat. Akhirnya, mereka tiba di tepi sebuah sungai kecil yang jernih sekali. Airnya mengalir tenang di antara bebatuan, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari sela pepohonan. Subhanallah, indah banget, gumam Sinta sambil berjongkok, mencelupkan tangannya ke air. Rasanya dingin, segar, seperti baru turun dari pegunungan. Naya segera mengambil kameranya, memotret pemandangan itu dari berbagai sudut. Ia juga menemukan ikan-ikan kecil dengan sisik berkilau warna biru dan oranye, berenang bebas di aliran sungai. Aku belum pernah lihat ikan kayak gini. Kayaknya endemik deh. Raka meneguk air langsung dengan telapak tangannya. Segar banget. Kayak minum air es alami. Sementara itu, Aldi yang awalnya kesal mulai tersenyum.
Ia duduk di atas batu besar, melepaskan sepatunya, lalu merendam kaki ke sungai. Oke, kalau nyasar tapi nemu tempat kayak gini, aku nggak protes lagi. Mereka memutuskan beristirahat lebih lama di tepi sungai. Sinta membuka bekal roti, lalu membaginya ke yang lain. Mereka makan sambil menikmati suara gemericik air, seolah semua rasa lelah hilang. Namun, Sinta yang sedang mengamati peta kembali mengerutkan dahi. Aneh, di peta nggak ada tanda sungai di sini. Harusnya jalur yang kita lewati cuma lewat satu aliran sungai di sisi timur. Tapi kita sekarang ada di tengah hutan, dan sungai ini jelas bukan bagian dari jalur resmi. Mereka saling berpandangan. Sungai itu memang indah, tapi fakta bahwa ia tidak tercatat di peta membuat suasana sedikit misterius. Bisa jadi mereka menemukan sesuatu yang jarang, atau bahkan belum pernah dijelajahi orang luar. Naya tersenyum kecil. Mungkin memang begini serunya menjelajah. Kadang kita menemukan hal yang tidak ada di peta. Raka mengangguk setuju. Ya, ini bisa jadi penanda bahwa hutan ini punya lebih banyak rahasia daripada yang kita kira. Dengan semangat baru, mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan, tak sadar bahwa sungai itu hanyalah awal dari penemuan-penemuan lain yang lebih mengejutkan menanti mereka. Jejak satwa langka. Setelah beristirahat di tepi sungai, mereka kembali berjalan mengikuti jalur yang mereka kira menuju arah timur. Udara terasa lebih sejuk, dan suara serangga makin ramai terdengar. Pohon-pohon tinggi menjulang, beberapa di antaranya berdiameter sangat besar, seperti sudah ratusan tahun berdiri di sana. Di tengah perjalanan, Aldi tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, memperhatikan tanah yang agak lembek. "Hei, lihat ini," katanya sambil menunjuk ke bekas tapak kaki di tanah. Jejak itu berukuran besar, jelas bukan manusia. Bentuknya mirip kuku rusa, tapi jauh lebih lebar. Raka ikut jongkok untuk mengamati. Ini bukan jejak sapi atau kerbau desa, ukurannya terlalu besar. Sinta tampak bersemangat. Bisa jadi jejak satwa langka. Kalau benar, berarti hutan ini masih sangat alami. Mereka memutuskan mengikuti jejak itu. Jalannya berkelok, melewati rumpun bambu dan semak belukar. Sesekali Naya berhenti untuk mengambil foto, memastikan setiap detail terdokumentasi. Semakin lama, jalurnya terbuka ke sebuah padang rumput kecil yang dikelilingi hutan rapat. Mereka terdiam seketika. Di depan mata mereka, tampak kawanan rusa berwarna coklat kemerahan sedang merumput dengan tenang. Tanduk beberapa ekor jantan tampak besar dan bercabang indah, memantulkan cahaya matahari sore. Jumlahnya ada belasan ekor, dan mereka tidak terlihat terganggu dengan kehadiran para penjelajah itu, selama mereka tidak terlalu dekat. "Wow, aku nggak percaya kita bisa lihat pemandangan ini," bisik Naya sambil menempelkan kamera ke wajahnya. Klik, klik. Suara kamera mengabadikan momen langka itu. Sinta tersenyum bahagia. Ini lebih indah dari yang kubayangkan. Seperti lihat dokumenter alam langsung. Mereka duduk diam di balik semak, tak ingin menakuti hewan-hewan itu. Aldi, yang tadinya paling banyak mengeluh, justru tampak terpesona. "Kayaknya semua capek tadi terbayar lunas," katanya pelan. Setelah beberapa menit, kawanan rusa itu bergerak perlahan, masuk kembali ke dalam hutan. Mereka hanya meninggalkan rumput yang rebah karena diinjak kaki-kaki mereka. Raka menarik napas panjang. Kita harus ingat lokasi ini. Bisa jadi tempat penting kalau suatu saat ada penelitian. Mereka lalu menandai tempat itu dengan pita merah di salah satu pohon besar. Perasaan puas dan kagum mengiringi langkah mereka saat kembali berjalan.
Hutan ini bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kehidupan yang tak ternilai harganya. Gua berhias lukisan. Saat berjalan melewati semak yang rapat, Naya melihat sesuatu yang menarik. Di balik tanaman rambat, ada celah gelap seperti pintu masuk. Itu gua, ya?" katanya sambil menunjuk. Raka mendekat dan menyingkirkan dedaunan. Benar, ada mulut gua yang cukup besar untuk dilewati. Dengan rasa ingin tahu, mereka masuk menggunakan senter. Suasana di dalam terasa sejuk dan lembab, suara tetesan air bergema dari langit-langit. Namun, yang paling mengejutkan adalah dinding gua. Ada banyak lukisan kuno berwarna merah kecoklatan. Bentuknya berupa manusia berburu, hewan-hewan besar, dan simbol-simbol yang tidak mereka pahami. "Ini luar biasa, kayak peninggalan prasejarah," bisik Sinta sambil mendekat. Naya segera memotret dinding gua, wajahnya penuh antusias. "Kalau ini asli, berarti gua ini punya nilai sejarah besar." Mereka berjalan perlahan, kagum pada setiap gambar yang ditemukan. Aldi bahkan ikut terpesona. "Aku kira hutan ini cuma indah, ternyata juga penuh misteri sejarah." Setelah puas melihat-lihat, mereka keluar kembali sebelum hari semakin gelap. Saat cahaya senja menyambut di luar gua, keempat sahabat itu saling tersenyum. Penemuan gua ini menambah alasan bahwa perjalanan mereka benar-benar istimewa. Hujan deras. Langit sore yang tadinya keemasan perlahan berubah muram. Awan hitam tebal datang dari arah barat, menutupi cahaya matahari. Suara angin yang semula lembut kini berubah jadi desiran kencang, membuat dedaunan bergesekan nyaring. Raka yang berjalan paling depan langsung berhenti. "Kayaknya sebentar lagi hujan deras," ujarnya dengan nada serius. Aldi mendengus kecil. "Bagus, baru juga kering baju kita setelah nyebur sungai tadi." Tidak lama kemudian, titik-titik air mulai turun, lalu semakin deras hingga tanah cepat berubah licin. Mereka berlari kecil mencari tempat berteduh. Suara hujan begitu keras, menenggelamkan kicau burung dan serangga. "Cepat, ke situ," seru Sinta sambil menunjuk pohon raksasa dengan batang berlubang besar di bagian bawah. Mereka segera masuk ke dalam rongga itu. Ternyata cukup luas, meski gelap, dan mampu menampung mereka berempat sekaligus. Di dalam, udara terasa kering dan aman dari hujan. Mereka menurunkan ransel, melepaskan jaket yang basah, lalu duduk berdekatan. Naya mengeluarkan kameranya, memotret hujan yang jatuh deras di luar. "Cantik banget, kayak tirai air," katanya dengan mata berbinar. Aldi, yang biasanya mengeluh, justru tersenyum sambil merendam kakinya yang basah di genangan kecil. "Kalau bukan karena hujan, kita nggak bakal nemu tempat berteduh sekeren ini." Sinta membuka bekal biskuit, lalu membaginya. "Anggap saja ini waktu istirahat bonus." Mereka tertawa kecil, lalu bercakap-cakap sambil menunggu hujan reda. Hujan deras yang awalnya menyulitkan ternyata membawa kehangatan tersendiri. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, berbagi rasa lelah, dingin, sekaligus kebersamaan yang jarang terjadi. Persahabatan yang diuji. Hujan akhirnya mereda menjelang malam. Hutan tampak lebih segar, daun-daun berkilau oleh sisa air, dan udara terasa sejuk. Mereka memutuskan untuk berjalan sedikit lagi sebelum mencari tempat beristirahat. Namun, kelelahan mulai terasa. Aldi menghela napas panjang sambil menendang ranting kecil. "Aku beneran capek. Kalau kita nggak nemu jalan keluar, mending kita putar balik aja." Raka yang sejak tadi fokus pada peta langsung menoleh. "Putar balik? Kita udah terlalu jauh. Justru makin berisiko kalau balik tanpa tahu jalur yang benar."
Nada suara Raka terdengar tegas, dan itu membuat Aldi kesal. Kamu selalu ngerasa paling tahu arah. Padahal dari tadi kita juga muter-muter nggak jelas. Suasana jadi hening. Sinta dan Naya saling berpandangan, merasa tegang melihat dua temannya bersitegang. Sinta kemudian maju, menepuk bahu Aldi. Kita semua lelah, Di. Wajar kalau kamu kesal, tapi kita nggak bisa jalan sendirian. Kalau kita pecah, justru bahaya. Naya menambahkan dengan lembut, ingat tujuan kita ke sini. Bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal kebersamaan juga. Perlahan, emosi Aldi mereda. Ia menunduk, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Maaf, aku cuma terlalu capek. Raka menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. Aku juga maaf. Kita sama-sama nggak boleh keras kepala. Mereka pun berjabat tangan, diikuti senyum tipis yang membuat suasana mencair. Ketegangan berganti dengan rasa lega. Mereka sadar, perjalanan ini memang berat, tapi tidak akan ada artinya tanpa persahabatan yang utuh. Ladang bunga rahasia. Keesokan paginya, setelah beristirahat di bawah pohon besar, mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Hujan semalam membuat hutan terasa segar, udara pagi dingin menusuk namun menenangkan. Daun-daun masih berkilau karena sisa air, dan sinar matahari perlahan masuk di antara cabang pohon. Saat melewati jalur sempit yang diapit semak, Sinta tiba-tiba berhenti. Lihat itu, ada cahaya terang dari depan, katanya sambil menunjuk celah di pepohonan. Rasa penasaran membuat mereka berempat mendekat. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan ranting dan dedaunan, lalu terdiam. Di hadapan mereka terbentang sebuah ladang luas yang dipenuhi bunga warna-warni. Ada bunga ungu, biru, merah muda, hingga kuning keemasan. Semuanya tumbuh liar namun indah, seolah-olah ladang itu dijaga dengan penuh kasih oleh alam. Angin lembut bertiup, membawa aroma harum yang menenangkan hati. Indah banget, kayak mimpi, ucap Naya dengan mata berbinar. Ia segera mengeluarkan kamera, mengambil puluhan gambar dari berbagai sudut. Klik, klik. Aldi melangkah pelan di antara bunga. Biasanya ia suka mengeluh, tapi kali ini wajahnya tampak cerah. Kalau aku tahu ada tempat kayak gini, aku rela nyasar berhari-hari. Raka berdiri di tengah ladang, mengangkat wajah ke langit biru. Kayak hadiah setelah semua capek kemarin. Mereka pun memutuskan untuk duduk beristirahat di sana. Sinta membuka buku kecilnya, menuliskan pengalaman mereka dengan kalimat penuh rasa syukur. Naya sibuk mengabadikan detail kelopak bunga yang tertiup angin. Aldi dan Raka justru berbaring di rerumputan, menatap awan yang bergerak pelan. Suasana hening, tapi hening yang indah. Di tengah perjalanan penuh tantangan, ladang bunga itu memberi mereka ketenangan. Sejenak, mereka lupa soal rute yang belum jelas, lupa soal rasa takut dan lelah. Yang tersisa hanyalah rasa kagum pada keindahan alam. Bagi mereka, ladang bunga itu bukan sekadar pemandangan indah, melainkan simbol bahwa setelah setiap badai, selalu ada keindahan yang menanti. Bahwa perjalanan, meski sulit, menyimpan kejutan manis yang membuat segalanya berharga. Menemukan jalan keluar. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di ladang bunga, mereka sadar bahwa perjalanan masih harus dilanjutkan. Meski hati mereka terasa tenang, langit mulai berubah warna keemasan, tanda sore menjelang. Mereka tidak bisa berlama-lama jika ingin menemukan jalan keluar sebelum malam benar-benar turun. Raka kembali memeriksa peta sederhana yang dibawanya.
Ia menunjuk arah timur laut. Kalau benar perhitunganku, di arah itu ada jalur sungai besar. Biasanya, aliran sungai akan menghubungkan kita ke pemukiman. Sinta mengangguk mantap. Baiklah, kita ikuti arah itu. Setidaknya sungai bisa jadi penuntun. Perjalanan terasa lebih menantang dari sebelumnya. Tanah masih basah sisa hujan, licin, dan penuh akar pohon yang menjulur keluar. Sesekali mereka harus saling membantu agar tidak terpeleset. Aldi yang biasanya suka menggerutu kini justru berusaha menjaga suasana tetap ringan dengan bercanda, meski keringat bercucuran di wajahnya. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara gemericik mulai terdengar samar. Semakin lama semakin jelas. Mereka berlari kecil, dan akhirnya di depan terbentang sungai besar dengan arus tenang. Rasa lega pun memenuhi dada. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga, ujar Sinta dengan napas panjang lega. Mereka menyusuri tepian sungai sambil terus mengamati sekeliling. Tiba-tiba Naya menunduk, matanya berbinar. "Hei, lihat ini," katanya menunjuk tanah lembab di dekat air. Ada bekas roda kendaraan, jelas sekali jejak ban motor yang masih baru. "Artinya ada orang lewat sini," seru Aldi penuh semangat. Raka ikut tersenyum, kita semakin dekat dengan jalan keluar. Harapan itu menambah tenaga baru bagi mereka. Meski kaki pegal, punggung sakit, dan ransel terasa berat, mereka berjalan lebih cepat sambil sesekali tertawa kecil. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya rasa kebersamaan yang makin kuat. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit jingga di atas pepohonan. Di tengah rasa lelah, ada cahaya optimis di hati mereka. Mereka yakin, hanya tinggal sedikit langkah lagi sebelum bertemu peradaban. Dan pada saat itu, semua perjalanan penuh rahasia di hutan ini akan menjadi kisah yang tak terlupakan. Pulang dengan kenangan. Malam mulai turun ketika mereka terus menyusuri sungai. Rasa lelah semakin terasa, tapi harapan di depan mata membuat langkah tetap mantap. Suara jangkrik dan hewan malam mulai terdengar, menemani mereka dalam kegelapan yang perlahan menyelimuti hutan. Setelah beberapa jam berjalan, cahaya samar terlihat di kejauhan. "Itu, lampu, kan?" bisik Naya penuh harap. Mereka mempercepat langkah, dan benar, dari balik pepohonan terlihat gubuk sederhana milik seorang penjaga kebun. Pria tua yang menjaga tempat itu terkejut melihat mereka. "Kalian dari mana? Malam-malam begini keluar dari hutan?" tanyanya. Sinta dengan sopan menjelaskan bahwa mereka tersesat setelah masuk terlalu dalam ke hutan. Penjaga kebun itu mengangguk paham, lalu memberi mereka air hangat dan sepotong roti untuk mengisi tenaga. "Kalau kalian mau ke desa, ikuti jalan tanah ini sekitar setengah jam. Dari situ sudah ada kendaraan yang bisa membawa kalian pulang," katanya ramah. Mereka mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati ringan. Tak lama kemudian, mereka benar-benar sampai di desa kecil di tepi hutan. Lampu-lampu rumah menyala hangat, suara orang bercakap terdengar, dan aroma masakan menggoda tercium. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata setelah sekian lama. Perasaan yang berbeda. Malam itu mereka menginap di rumah seorang warga yang baik hati. Meski kasur sederhana, rasanya jauh lebih nyaman daripada tidur di tanah hutan. Aldi langsung rebah dengan lega. "Akhirnya, kasur beneran," katanya sambil tertawa. Namun, yang lain justru termenung. Sinta memandang keluar jendela, melihat hutan yang samar di kejauhan. "Aneh ya, rasanya aku bakal kangen." Naya mengangguk sambil memeluk kameranya. "Aku dapat begitu banyak gambar luar biasa,
Tapi lebih dari itu, kenangan yang gak bisa difoto. Raka tersenyum, menatap teman-temannya satu persatu. Kalian sadar enggak? Kita berangkat hanya untuk berpetualang, tapi pulang dengan lebih dari itu. Kita belajar arti saling percaya, sabar, dan tetap bersama meski banyak tantangan. Hari kepulangan. Keesokan harinya, seorang penduduk desa membantu mereka mendapatkan kendaraan untuk kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, mereka tak henti berbagi cerita tentang kejadian-kejadian di hutan. Aldi yang biasanya cerewet kini malah jadi bahan candaan, terutama saat ia hampir jatuh di sungai. Semua tertawa, termasuk dirinya sendiri. Begitu sampai di kota, rasa lega bercampur syukur memenuhi hati mereka. Orang tua mereka yang sempat khawatir menyambut dengan tangis haru. "Kalian benar-benar bikin jantung ibu copot," ujar Ibu Sinta sambil memeluknya erat. Meski dimarahi karena terlalu nekat, mereka semua tahu pengalaman itu tak ternilai. Mereka berempat berjanji suatu hari akan kembali berpetualang, meski mungkin tidak seberani masuk hutan tanpa persiapan seperti kemarin. Kenangan yang tertinggal. Beberapa hari setelahnya, Naya mencetak foto-foto dari kameranya. Mereka berkumpul di rumah Raka, melihat hasil jepretan yang penuh kenangan, air terjun megah, gua dengan lukisan kuno, ladang bunga yang menakjubkan, bahkan foto mereka tertawa meski kedinginan di bawah hujan. "Lihat ini," ujar Sinta sambil menunjuk foto mereka duduk berempat di ladang bunga. "Ini momen paling indah menurutku." Aldi tersenyum kecil. "Aku setuju. Itu saat aku benar-benar sadar kalau perjalanan ini bukan soal siapa yang paling kuat atau paling benar, tapi soal kebersamaan." Raka mengangguk, lalu berkata pelan, "Hutan itu penuh rahasia, tapi rahasia terbesarnya bukan hanya tempat-tempat indah. Rahasia terbesarnya adalah bagaimana ia membuat kita berubah, jadi lebih dekat, lebih dewasa, dan lebih menghargai hidup." Keempat sahabat itu saling berpandangan, tersenyum. Mereka tahu, perjalanan itu mungkin berakhir, tapi kenangan dan pelajaran yang mereka dapat akan selalu melekat di hati. Herba akhir dari perjalanan, awal dari persahabatan yang lebih kuat. R.A.